Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Sapaan Pastoral. Mari kita mengambil waktu teduh sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami anugerah hari baru, dan kami mau menyerahkan hidup kami sebelum kami menjalani kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus menolong tiap-tiap kami, mengisi hati kami Tuhan, dan memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami baca, agar kami juga dapat dipimpin untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Mari kita membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Bilangan 11 ayat 1 hingga yang ke-10. Saya bacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, silakan menyimak dari rumah. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 40 tahun bangsa Israel Tuhan tempatkan di padang gurun sebelum Tuhan izinkan memasuki tanah perjanjian Kanaan. Banyak hal terjadi selama mereka berada di padang gurun. Di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita melihat bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tuhan telah mengirimkan mana sebagai roti dari surga yang turun seiring dengan embun yang datang pada pagi hari. Dan aturan yang Tuhan berikan untuk mengambil setiap hari mana secukupnya bagi keluarga masing-masing. Ketika ada orang yang serakah dan mengambil lebih, maka esok harinya mana itu pasti busuk. Tuhan berusaha untuk mencukupkan kebutuhan hidup bangsa Israel selama di padang gurun. Tetapi kita menemukan di dalam bagian ini bangsa Israel bersungut-sungut dan tidak mampu mengucap syukur. Dikatakan mereka meminta kepada Musa, merengek-rengek, mengingat bagaimana mereka dulu di Mesir. Mereka ada bawang prei, mereka ada mentimun, dan lain sebagainya. Dikatakan di dalam bagian ini, mereka seolah-olah menjadi orang, atau dikatakan dengan pasti di ayat 4, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Bayangkan Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang Israel selama di padang gurun bukan hanya secara jasmani, bukan saja hanya secara perut, tetapi Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel, juga kerohanian mereka.
waktu-waktu mereka boleh datang menyembah Tuhan, dan juga bagaimana Tuhan memberi mereka kekuatan dan kesehatan. Bagaimana 40 tahun dikatakan kasut mereka pun tidak sobek sedikit pun, dan mereka boleh tetap berjalan dengan kekuatan dan kaki yang sehat. Tetapi orang Israel yang dikatakan dalam bagian ini yang bersungut-sungut dan tidak mampu mengucap syukur adalah orang-orang yang hanya memikirkan kepuasan secara lahiriah, kepuasan perut saja, sehingga yang mereka inginkan, yang mereka rindukan itu hal-hal yang dulu mereka pernah alami di Mesir. Mesir itu apa? Mesir adalah bangsa di mana mereka dulu pernah menjadi seorang budak. Mesir adalah bangsa di mana mereka menjadi orang yang tidak merdeka. Justru Tuhan memimpin lewat Musa agar membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir untuk masuk ke negeri perjanjian di tanah Kanaan. Tetapi bukan itu yang dilihat oleh orang-orang yang ada di dalam bagian firman Tuhan ini. Mereka tidak mampu mensyukuri mana yang Tuhan beri dari Tuhan, turun dari surga dan mencukupi kebutuhan mereka. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan ketika tiap-tiap hari Tuhan memberkati kita dengan makanan, pakaian, tempat teduh, pekerjaan, aktivitas yang ada? Ataukah kita seperti mereka, kita fokus kepada hal-hal yang menjadi keinginan daging kita semata? Mari kita fokuskan kehidupan kita untuk mensyukuri pemberian-pemberian Allah dalam hidup kita, tidak hanya secara jasmani, tetapi berkat pemeliharaan Allah, kebahagiaan, kesukacitaan, kita boleh berkumpul dengan keluarga. Masa pandemi ini memberi kita keleluasan waktu yang banyak untuk kita berada di rumah saja dan boleh memperhatikan satu dengan yang lain antara keluarga kita. Mari kita bersyukur untuk kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas, belajar, bekerja, dan mungkin menolong orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh mendorong dan mengingatkan kita. Mari belajar bersyukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, karena Tuhan tidak ingin kita menjadi umat yang bersungut-sungut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu boleh mengingatkan kami. Seharusnya kami menjadi umat yang mampu mengucap syukur. Karena Tuhan mencukupkan kehidupan kami bukan saja secara jasmani, tetapi Tuhan pelihara kami sedemikian rupa, juga kebutuhan rohani kami. Bahkan kehidupan kami saat ini bersama keluarga, Tuhan saja yang telah menganugerahkannya. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, biarlah di dalam kehidupan sepanjang hari ini berkegiatan dan Tuhan pakai jadi alat berkat Tuhan dan mampu menyatakan syukur agar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan pastoral pagi ini. Tuhan memberkati kita sekalian.